Overpower adalah dimana kamu akan menemukan tokoh yang memiliki kekuatan super, yang dimana mustahil jika diwujudkan di dunia nyata. Kekuatan ini biasanya berupa kekuatan fisik atau kekuatan sihir. Dengan adanya tokoh overpower ini, biasanya lawan akan sangat mudah dikalahkan. So, sebagai dukungan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Cerita berpusat kepada Koretsu. Nah, ini babatoknya seorang gadis yang bekerja di Departemen Perkembangan. Lalu dia menciptakan monster-monster yang sangat berkemampuan luar biasa. Koretsu tidak bekerja sendiri. Koretsu didampingi seorang profesor yang sangat handal dalam membuat para monster. Namun alih-alih Koretsu menciptakan monster yang sangat gagah dan heroik yang bernama Nezu. Namun semua orang tidak setuju dengan monster yang diciptakan Koretsu, terutama Megistus. Nah, ini kepalanya. Megistus menyatakan bahwa harus mempertimbangkan monster itu terlebih dahulu. Selepas itu, Koretsu dan monsternya dipersilahkan untuk uji coba atau melakukan tes kemampuan yang dimiliki monsternya. Tanpa diduga, Megistus menyerang Koretsu dengan bertubi-tubi sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu, Koretsu pun dikalahkan dengan mudah oleh Megistus. Namun, Koretsu tidak pernah patah semangat. Dia selalu ingin mencoba lagi walaupun dia sudah kalah dalam uji coba pertama. Alih-alih Koretsu menghayal kepada semua orang bahwa monsternya Nezu akan berubah menjadi iblis yang sangat menakutkan. Tapi sayangnya rapat ini telah dibubarkan. Apa kelanjutan yang akan dilakukan oleh Koretsu selanjutnya? Mungkin sisanya tonton saja oleh kalian ya. Iya, nani? Kaihatsu no手をずらしておいたというのに。 Menceritakan tentang dunia di masa depan di mana terdapat angin berkarat yang dapat membuat benda berkarat termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan bisa terbunuh. Suatu hari ada seorang biksu yang ingin pergi ke Tokyo untuk melihat lubang bom tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang ingin pergi ke sana kecuali biksu tersebut. Hanya saja pergi ke sana tidaklah mudah, melainkan harus melewati pemeriksaan yang diterapkan oleh direktur di sana. Namun penjagaan di sana harus berhati-hati agar buronan si pemakan orang itu tidak meloloskan diri. Namun paman itu menceritakan sedikit tentang buronan yang bernama Bisco. Ia menceritakan skill yang sangat berbahaya seorang buronan tersebut. Kemudian paman itu menanyakan apa barang yang biksu itu bawa. Sontak biksu itu menjawab dia membawa sebuah mayat. Lalu paman itu menyuruh Ota agar melihat barang yang dibawa biksu tersebut. Lalu biksu itu menakuti Ota. Kalau dibuka, serangga itu akan mengamuk dan memakan tanganmu. Selepas itu ada keributan di sebuah kota, yaitu buronan yang sering disebut si pemakan manusia. Namun sisanya tonton saja oleh kalian agar tidak penasaran. Eden's Zero mengisahkan Shiki Granbell, seorang laki-laki yang hidup dengan para robot di sebuah taman terbengkalai. Suatu hari, Rebecca bersama dengan kucingnya bernama Happy datang ke taman tempat Shiki tinggal. Ini merupakan pertama kalinya Shiki kedatangan tamu sejak 100 tahun terakhir. Sesampainya Rebecca di taman tersebut, ia diserang dengan robot-robot di sana. Robot ini memiliki tujuan untuk membunuh Rebecca. Beruntungnya, Shiki berhasil menyelamatkan Rebecca. Setelah insiden ini, Rebecca dan Shiki memutuskan untuk berteman dan mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan teman tersebut dan mengelola Aoneko Channel milik Rebecca. Heion Sedai. Sekarang sudah 800 tahun sejak Dewa Perang Idaten menyegel iblis yang membuat petaka di dunia. Setelah ratusan tahun berlalu, cerita tersebut kini hanya menjadi legenda saja dan tidak terlalu dipentingkan oleh orang masa kini. Siapa sangka, generasi saat ini yang hidup damai dan tenang akhirnya mulai merasakan apa yang masyarakat 800 tahun lalu lalui. Suatu saat,
Seseorang membangkitkan kembali iblis tersebut dan mulai menghancurkan dunia. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada yang mampu menyelamatkan umat manusia seperti 800 tahun yang lalu? Decide the Animation berlatar belakang di Shibuya, sebuah distrik di kota metropolitan Tokyo. Ketika Ryuhei masih sekolah dasar, ia sangat mengagumi kakak laki-lakinya. Sayang, Ryuhei menyaksikan kematian kakaknya di malam hari dan di tengah rintikan hujan. Beberapa tahun berselang, Ryuhei kini telah dewasa dan masuk ke sebuah sekolah. Di sekolah barunya, Ryuhei menjalani kehidupan yang damai mengingat sekolah tempatnya belajar. Ini jauh dari kata mimpi buruk. Suatu hari, Ryuhei yang habis kickboxing digigit oleh makhluk misterius bernama Trish. Setelah kejadian tersebut, Ryuhei mulai mengalami mimpi yang aneh. Mahoka Tausei. Sudah 1 abad sejak manusia mendapatkan kemampuan khusus. Sekarang musim awal sekolah telah dimulai. Siswa baru maupun lama kini telah kembali ke Magic High School, sebuah akademi sihir namun berkolaborasi dengan teknologi paling canggih saat ini. Di akademi tersebut, setiap siswa mendapatkan pelatihan khusus. Salah satu siswa adalah Miyuki Shiba, salah satu wanita paling cantik di sekolah tersebut. Di sana ia tidak sendirian, karena Miyuki ditemani oleh kakak tercintanya, Shiba Tatsuya. Bersama dengan sang kakak, Miyuki mencoba menjalin rasa kasih sayang dan hubungan yang lebih dalam sambil menghadapi berbagai konflik tiada akhir. Peach Boy Riverside mengisahkan Saltrin Aldarek, putri dari kerajaan Aldarek. Semasa kecilnya, ia bermimpi untuk melilingi dunia. Sayangnya, ia tidak mengetahui bagaimana kehidupan di dunia luar mengingat masyarakat di sana hidup di balik tembok tinggi dan kuat. Namun, kesempatan untuk keluar dari kerajaan tersebut mulai ada setelah ia bertemu dengan Mikoto, salah satu petualang. Namun Saltrin tidak tahu bahwa yang ia temui tersebut adalah Momotaro, pembunuh iblis paling kejam. Walau begitu, Saltrin tetap merasa penasaran dengan kehidupan di luar tembok. Untuk itu, ia memutuskan mengikuti jejak dari Mikoto dan mulai berpetualang. Nah, itulah 7 anime isekai yang MC-nya overpower terbaik. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye bye.